لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haqq liwazira ala dini kullihi wa kafa billahi alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini di hari Sabtu kita bisa memperpanjang itikaf kita setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah dalam rangka mengikuti kajian ilmu pengetahuan yang insya Allah akan menambah wawasan kita dan menambah kualitas kita dalam beragama dan dalam beribadah kepada Allah. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan insya Allah seluruh umatnya termasuk kita semua yang ada di masjid ini insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumul akhir. Kita juga berdoa untuk penulis kitab ini, Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwani, nama lengkapnya. Para jamaah sekalian, kali ini kita akan membaca kitab Sunan Ibnu Majah jilid pertama. Ya, ini kitabnya ini. Sunan Ibnu Majah, beliau adalah penulis hadis yang kitabnya diakui oleh ulama hadis termasuk dalam 6 kitab hadis utama Kutubus Sittah. Beliau lahir pada tahun 209 Hijriah, termasuk dalam kelompok tabi'ut tabi'in akhir. Tabi'ut tabi'in tapi bagian akhir. Ya. Nama lengkapnya adalah Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwani. Berarti lahirnya di daerah Qazwah. Qazwah itu perbatasan Iran sama Irak. Beliau menghimpun ratusan ribu hadis, lalu disaring-saring-saring jadi sekitar 4.300 hadis tertulis dalam sunannya jilid 1 sampai 4. Ini jilid 1 nih. Kita akan mana nih buku ya? Oh, ini luar nih, Darul Kutub Beirut. Baik. Hadis yang akan kita baca adalah hadis nomor 170, 171, 172, 173. Walaupun banyak tapi pendek-pendek. Para jamaah sekalian, hadis yang akan kita baca ini adalah peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita tidak melakukan seperti apa yang digambarkan dalam hadis ini, ya, sebagai prolog ini, ya. Sama halnya dengan yang pernah saya sampaikan beberapa minggu lalu, yaitu hadis tentang perpecahan umat Islam. Masih ingat kan, ya? Tafaraqat ummati salasina wa sab'ina millah kulluhum finnar illa millata wahidah wa fi kulli hum al-jamaah wa fi kulli riwayah al-millatu wahidah al-jamaah, kira-kira begitu. Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan, semuanya berada di neraka ila millata wahidah, kecuali satu kelompok saja. Wa fi kulli riwayah, dalam riwayat lain dikatakan al-milatu wahidah al-jamaah. Yang dimaksud dengan milah yang selamat itu, yang tidak masuk neraka itu adalah yang menjaga persatuan dan kesatuan, kira-kira begitu. Nah, walaupun itu hadis doib, itu hadis doib ya Pak, boleh dipakai boleh enggak, karena itu doif. Doif itu bukan palsu, doif itu lemah, periwayatannya lemah atau matanya sat dan sebagainya, jadi doif jadinya. Nah, itu hadis yang seperti itu adalah peringatan Rasulullah SAW kepada kita supaya tidak terjadi.
Tetapi para ustadz, para dai ini salah mendefinisikan hadis itu. Selalu dipakai untuk memberikan peringatan seolah-olah bahwa si A salah, si B salah, yang benar adalah kita gitu. Kitalah milah wahidah, kitalah kelompok yang benar. Yang benar adalah ahlus sunnah wal jamaah, karena ada kata-kata jamaah di situ. Kita ini semuanya insya Allah ahlus sunnah wal jamaah, tapi kita juga jangan merasa benar, ya. Aliran dalam Islam itu kan banyak. Salah satunya adalah ahlus sunnah wal jamaah yang digagas oleh Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Makanya ahlus sunnah wal jamaah itu sering disebut Ash'ariyah atau al-Maturidiyah. Nah, orang Islam di Indonesia itu alirannya ahlus sunnah wal jamaah. Di luar sana ada banyak aliran, tapi kita jangan merasa benar, wah kita yang paling benar nih. Enggak juga, belum tentu kita benar, gitu ya. Aliran itu benar, ya belum tentu benar juga, gitu. Pokoknya prinsipnya yang benar itu kata Rasulullah itu hum ma'ana wa ashabih, mereka yang mengikuti aku dan mengikuti sahabat-sahabatku. Jadi kalau kita mau insya Allah kita itu adalah kelompok yang benar, insya Allah, belum tentu benar, tapi insya Allah kita itu adalah kelompok yang benar, kita ikuti saja sunnah-sunnah Rasul, ajaran Rasulullah, dan kita ikuti jalan hidupnya para sahabat, udah selesai. Kita tidak usah mengklaim diri juga kita yang paling benar, gitu, kira-kira gitu ya. Harus jelas. Di Indonesia juga banyak aliran lain. Lalu sunnah wal jamaah, ada syiah, ada apa-apa, biarin aja, nggak usah saling ribut-ribut. Hidup damai-damai aja orang Islam itu, ya. Nggak usah saling mengganggu. Nah, hadis ini juga sama. Hadis-hadis yang sangat populer, yang sering disalahgunakan oleh para penceramah, oleh para dai, para ustadz, para pemimpin kelompok, para pemimpin golongan, untuk menunjuk orang lain, si A begini, si B begini. Gua bukan, gua kelompok gua nggak begitu, itu nggak boleh ya. Jadi ini adalah hadis tentang khawarij. Udah populer kan istilah itu ya Pak. Ini sekarang ini istilah khawarij ini, terutama pasca demonstrasi aksi-aksi pernyataan pendapat umat Islam di Indonesia 411, 212, saling menuduh si B khawarij, si C khawarij, wah semuanya khawarij, jadi bingung siapa yang salah dan siapa yang benar. Ya, Rasulullah mengingatkan hadis-hadis ini untuk kita tidak seperti kelompok itu, tidak seperti kelompok khawarij, tapi melarang kita untuk menuduh bahwa si A, si B khawarij itu tidak boleh. Ya, kita sekedar tahu saja kelompok ini begini perilakunya, berarti itu yang diingatkan oleh Rasulullah. Nah, kita jangan begitu, kira-kira gitu ya. Baik, sekarang kita baca hadisnya nomor 182 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibnu Subbah abna'ana Sufyan ibnu Uyainah an Abi Zabir an Jabir ibnu Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Ji'ranah wa huwa yaqsimu tabrar wal ghanaim wa huwa fil hijril bilal faqala rajulu i'dilu ya Muhammad. Saya ulangi ya. Faqala rajulu i'dilu ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Faqala wa yalayka wa man ba'dilu ba'di idza lam u'dil. Rasulullah menjawab, wa man ya'dilu ba'di idza lam a'dil. Faqala Umar radhiyallahu an, da'ni ya Rasulullah hatta adriba unuqa hadzal munafiq. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadza fi ashabi aw usayhabin lahu yaqra'ul Qur'an la yuzawwidu taraqihum yamruqu minad din kama yamruqu sahmun minar ramiyah. Jadi begini Pak, habis peristiwa perang Hunain. Perang Hunain itu salah satu perang yang diikuti oleh Rasulullah dan para sahabat, berperang dengan orang-orang kafir.
terjadi pada tahun 8 Hijriah. Di satu daerah setelah selesai perang, Rasulullah dengan umat Islam memenangkan perang itu. Lalu di satu daerah kira-kira 24 km dari perbatasan kota Mekah dan Madinah ke arah tenggara, namanya daerahnya Ji'ranah. Nama daerah itu sampai sekarang masih ada masjid Ji'ranah itu untuk dijadikan, nanti tanya sama Ustadz Nizam tuh yang lama di Saudi, dijadikan mikotnya orang-orang yang melaksanakan haji khusus untuk penduduk kota Mekah. Nama daerahnya Ji'ranah. Rasulullah ngebagi-bagiin gonaim, harta pampasan perang, ada emas, ada apa dibagi-bagiin. Rasulullah waktu itu membagi kepada orang-orang Islam yang baru masuk Islam, dibanyakin sama Rasulullah harta pampasan perangnya. Yang udah imannya kuat seperti sahabat-sahabat yang lama dibaginya sedikit. Tiba-tiba datang laki-laki, dia bilang begini, "Idilu ya Muhammad." Baginya yang adil dong Muhammad, manggilnya sudah Muhammad lagi, kagak pakai. Biasanya sahabat umat Islam pengikut Rasulullah di masa itu memanggil itu dengan dua kata, ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Kalau bukan muslim manggilnya pastinya Abul Qasim, karena orang Arab itu tabu Pak manggil nama Pak. Subay, Ubay nggak pernah itu dipanggil di Arab. Abu Rifki, karena anak saya yang pertama Riki, paling begitu. Jadi kalau ada orang manggil namanya bapak, orang itu manggil sebutan si fulan itu dengan panggilan anaknya, itu tradisi orang Arab, karena orang Arab itu tabu memanggil nama langsung. Pak Gatot itu kita panggil Abu Galang, karena anak pertamanya namanya Galang. Karena di sana nggak ada bapak, nggak ada istilah bapak. Ada syahid, tapi syahid itu untuk strata kelompok sosial. Nah, jadi kita jangan heran kalau ada orang manggil abu-abu itu maksudnya bapaknya si Anu lah. Kayak orang Indonesia juga suka begitu kan. Kalau tidak ya Abul Qasim. Ini orang manggilnya udah pakai sebutan nama langsung. Idilu ya Muhammad. Fa innaka lam ta'dilu, sesungguhnya engkau tidak adil. Rasulullah lagi ngebagiin, di samping Bilal langsung nengok begini. Marah dia. Kata Rasulullah gini, walaika wa man ba'di wa man ya'dilu ba'di idza lam u'dil. Kalau saya ini tidak berlaku adil, siapa lagi yang mau berbuat adil? Orang saya ini utusan Allah, manusia paling adil. Kalau saya itu tidak dianggap adil, siapa lagi yang kamu anggap adil? Kira-kira gitu. Si laki-laki ini protes. Lalu Umar bin Khattab mendengar itu, marah dia. Dia meminta izin kepada Rasulullah. Da'ani ya Rasulullah, izinkan aku ya Rasulullah, hatta adribu unuqa hadzal munafiq. Ini orang ya Rasulullah, saya penggal aja lehernya, karena dia berlaku kurang ajar sama Rasulullah gitu. Kata Muhammad, kata Rasulullah, jangan kau penggal lehernya. Dia itu adalah pembaca Al-Quran. Sahabat-sahabatnya, kerabat-kerabatnya adalah ahli ibadah dan pembaca Al-Quran. Gitu ya. Lalu Rasulullah mengatakan, akan ada dari kalangan umatku nanti orang-orang yang membaca Al-Quran, melaksanakan ibadah, tetapi Al-Quran tidak sampai ke kerongkongannya. La yuzawwizu taraqiyahum, tidak menyatu dengan kerongkongannya, cuma sampai di lisan, kira-kira gitu. Yamruquna minad-din kama yamruqu sahmun minar ramiyah, dia akan melesat, akan lari dari agama Islam sekencang melesatnya anak panah dari busurnya. Itu pesan Rasulullah. Laki-laki ini bernama Dzul Khuwaisirah. Inilah orang Khawarij pertama di masa Rasulullah, dan dia 2 kali memprotes Rasulullah pembagian harta ghanimah. Pernah satu hari Rasulullah mendapat hadiah
dari kabilah-kabilah Yaman berupa emas. Lalu kata Rasulullah, Ali bagiin itu. Rasulullah itu selalu membagi yang baru masuk Islam lebih banyak, Pak. Ya, yang imannya masih lemah lebih banyak. Jadi kalau lagi bagi-bagi hadiah yang imannya masih lemah lebih banyak. Kalau minta hadiah lebih banyak ketahuan imannya masih lemah gitu ya. Nah, dibagiin sama Ali. Dia protes lagi itu orang. Waktu itu yang marah Khalid bin Walid, mau dipenggal lagi leher, kata Rasulullah, jangan Khalid, itu pembaca Al-Quran, itu manusia katanya. Lalu Rasulullah mengatakan akan datang dari umatku orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, rajin melaksanakan ibadah, tapi dia cepat pula meninggalkan agamanya. Nah, si Dzulkhuwaisirah inilah yang cucunya 32 tahun kemudian membunuh Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib. Cucunya dia membunuh Sayyidina Ali, Abdurrahman ibnu Muljam At-Tamimi. Ya, orang ini dari kelompok dari kabilah Bani Tamim, tapi bukan orang-orang Arab yang ada di Indonesia yang marganya At-Tamimi ya Pak, beda. Kalau itu dari Yaman, itu satu darah dengan saya itu. Bukan Hamdan At-Tamimi, penyanyi dangdut, beda. Ya, kalau itu dari Yaman. Kalau kabilah At-Tamimi itu ada di sekitar Irak dan Najd, ya, di Bahrain, di Uni Emirat Arab sekarang, di modern itu orang kabilah At-Tamimi banyak. Ya, beda dengan At-Tamimi yang ada di Yaman. Kalau At-Tamimi yang ada di Yaman tuh sama satu darah dengan saya itu, dengan satu darah dengan bin Talib, dekat hubungannya. Contohnya itu penyanyi dangdut Hamdan At-Tamimi sama dengan bin Talib, itu satu marga, dekat hubungannya. Ini Bani Tamim ini adalah orang-orang Khawarij pertama kali yang akhirnya cucunya dia membunuh Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib. Bapak-bapak mungkin pernah dengar peristiwa perang Siffin, keributan antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Sayyidina Ali. Waktu itu kan Sayyidina Utsman ibnu Affan khalifah ketiga dibunuh oleh beberapa orang dari Mesir, yang membunuh 3 orang yang mengepung rumahnya 600 orang. Itulah fitnah besar di kalangan umat Islam yang terjadi pertama kali. Khalifah terbunuh, lalu Sayyidina Ali dibaiat menjadi khalifah pengganti Utsman. Muawiyah sebagai gubernur Damaskus tidak terima, tidak mau membaiat Ali. Ali mengirim utusan kepada Muawiyah, segera datang dan baiat kepadaku. Muawiyah bilang, aku tidak bermusuhan dengan Ali, tidak ada masalah, dan aku menerima dia sebagai khalifah, tapi cari dulu pembunuhnya dan dihukum di depan umum. Ali tidak melaksanakan itu. Pertimbangannya Sayyidina Ali adalah, kita ini masih lemah, kekhalifahan baru berganti. Kalau aku langsung membunuh orang-orang Mesir yang membunuh khalifah, nanti kabilah-kabilah pendukungnya akan melakukan pemberontakan. Tunggu dulu, baiat dulu saya, karena Muawiyah di Damaskus juga kuat Pak, Ali di Kufah juga kuat. Ali tidak mau ada permusuhan. Maka Ali belum melaksanakan itu. Dari fitnah-fitnah orang Khawarij ini terjadilah perang Siffin. Muawiyah membawa pasukan 120.000 orang, Sayyidina Ali bawa pasukan 90.000 orang. Terjadilah perangnya di daerah Siffin, di daerah Damaskus. Dalam peperangan itu Muawiyah dan pasukannya terdesak, habis, hampir kalah. Yang mati itu 45.000. Lalu mereka melakukan tipu muslihat, mushaf Quran ditaruh di ujung tombaknya. Lalu pasukan Ali mundur karena ada Al-Quran di situ. Akhirnya ada Muawiyah minta perjanjian damai, tahkim. Nah, begitu perjanjian damai dimulai, akhirnya okelah kita berdamai, tidak jadi perang. Ali pun pasukannya waktu itu gugur 25.000. Jadi waktu itu, itulah perang pertama antara sesama umat Islam yang gugur sampai 70.000 orang. Bayangkan. Begitu Ali menerima permohonan tahkim, permohonan damai dari pihak Muawiyah, karena Muawiyah mau kalah, ada sekelompok orang pengikut Ali yang tidak setuju. Dia mengatakan, apa khalifah ini tidak tegas, itu pemberontak kok, dibiarin. Ali kan maunya berdamai, kenapa tidak dihabisi saja? Lalu orang-orang ini keluar dari barisan Ali. Mereka lah orang-orang Khawarij dari Bani Tamim, cucu-cucunya si Dzulkhuwaisirah ini, Khumaisirah ini.
Lalu mereka mengatakan Ali itu telah keluar dari ajaran Islam, dia telah kafir. Nah, sejak itulah timbul aliran-aliran dalam Islam. Mulailah orang gampang mengkafirkan si A kafir, si B kafir, si C kafir. Ali dan pas orang-orang pengikutnya dianggap kafir. Tapi dia juga tidak mendukung Muawiyah. Muawiyah juga dianggap kafir. Karena Muawiyah melawan khalifah yang resmi. Jadi semuanya dianggap kafir. Itulah ciri-ciri Khawarij. Orang-orang Khawarij itu menganggap semuanya salah. Kalau di abad modern ini siapa Khawarij? Yang paling gampang kalau mau nunjuk Khawarij itu ISIS, Pak. ISIS itu biangnya Khawarij itu. Makanya kalau ada orang Indonesia yang ikut-ikutan ISIS itu kebelingernya luar biasa itu. Si Abu Bakar Al-Baghdadi alias Ibrahim Awad. Ibrahim Awad itu agen Zionis, Pak. Agen Zionis itu. Itu dipelihara sama Israel. Makanya mereka mengatakan diri kami adalah pemimpin Imarah Islam, Islamic State, Irak and Syria. Tapi dia nyerang orang Islam sendiri. Dia nyerang Hamas. Hamas lagi berjuang untuk memerdekakan Palestina, diserang sama dia. Dia menyerang Fatah. Fatah juga di Palestina diserang. Lebih gilanya lagi, di Afghanistan berdiri Imarah Islam yang dipimpin oleh Taliban. Tapi dia juga menyerang Taliban. Kan konyol jadinya. ISIS itu tidak jelas siapa yang dilakukan. Yang jelas-jelas musuh Islam, Israel kagak dia apa-apain sama dia. Ya karena pemimpinnya agen Israel, agen Mossad, Ibrahim Awad itu. Ya. Di Indonesia ini ada lebih dari 600 orang yang ikut jadi tentara-tentaranya ISIS. Makanya pada nggak balik, dilarang sama pemerintah biar kapok. Ngapain lu ikut-ikut ke sono? Mereka tidak punya warga kenegaraan sekarang. Ada anak kecil tuh yang masuk berita dulu, kombatan paling muda dari Indonesia tuh dari Bogor. 11 tahun udah ikut perang sama ISIS. Saya punya kawan, Pak. Lebih muda dari saya jauh. Suami istri kerjanya di perusahaan BUMN terkenal. Baguslah. Sekarang udah nggak, ya masih BUMN juga dia. Belum dijual. Ikut pengajian sama Ustadznya juga cuma yang terkenal itu Ustadz. Tapi anehnya itu Ustadz kagak ditangkap-tangkap, saya juga bingung itu dia. Padahal murid-muridnya dikirim ke Irak, ke Suriah untuk ikut ISIS itu. Harusnya dia ditangkap, saya juga bingung kenapa dia tidak ditangkap. Mungkin ada sesuatu juga yang aneh. Ikut pengajian suami istri. Suaminya pergi ke Suriah sama istrinya. Anak-anaknya ditinggal di sini. Ikut berjihad, suaminya mati Pak, ketembak tentara Amerika. Lalu dia dinikahin sama teman suaminya mati lagi ditembak sama tentara Irak. Sekarang saya tidak tahu lagi nasibnya gimana. Dan banyak tuh tentang orang-orang yang saya kenal yang sekarang masih terlunta-lunta entah di mana, ada di Pakistan, ada di Afghanistan, ada di Irak, ada di Syria, tidak diakui oleh negara manapun gara-gara ikut-ikutan ISIS. Maka dari itu kita harus paham ya Pak, dalam beragama itu harus cerdas. Jangan ikut-ikutan yang begitu-begituan. Pokoknya kalau ada kelompok-kelompok umat Islam yang membawa pawai panji Islam, apalagi menyebut-nyebut istilah jihad dan sebagainya, tetapi yang diperangi orang Islam juga, udah jangan diikuti, itu udah kagak bener. Udah nggak bener itu, ya. Lanjutkan lagi satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah, hadatsana Abu Usamah an Sulaiman an Mughirah an Hamid ibnu Hilal an Abdullah ibnu Samit an Abi Dzar al-Ghifari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ba'di min ummati aw sayakunu ba'di min ummati kauman yaqra'ul Qur'ana la yuzawwidu juluqahum yamraquna minad din kama yamraqu sahmun minar ramiyah thumma la ya'udduna fihi. Rasulullah bilang begini, hum syirarun khalqi wa khaliqati, akan ada satu kelompok dari umatku, kata Rasulullah, mereka itu adalah para pembaca Al-Quran, tetapi Al-Quran tidak sampai ke kerongkongannya. Mereka akan melesat keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya dan tidak pernah kembali lagi. Orang-orang Khawarij sini
adalah orang-orang yang ahli agama, pintar dalil, pintar memutarbalikkan fakta. Karena memang ahli agama. Contoh lagi, ketika setelah terjadinya perang Siffin, kembali ke cerita tadi, kan ada sekelompok orang Khawarij yang memisahkan diri, yang memusuhi khalifah. Itu Khalifah Ali sampai mengutus Abdullah ibnu Abbas untuk ngecek ke kabilah Bani Tamim. Coba cek itu orang-orang Khawarij lagi apa mereka, apa yang mereka lakukan. Begitu Abdullah ibnu Abbas datang, mereka bukan sedang berkomplot untuk bersiasat melawan khalifah, tidak Pak. Mereka lagi rajin membaca Al-Quran, rajin sholat malam, sholat 5 waktunya tidak pernah ditinggal. Ahli ibadah semua, tapi melawan pemimpin yang sah. Gitu loh. Itulah perilaku orang-orang Khawarij, kerjaannya ngadu domba saja. Nah, akhir dari peristiwa itu adalah mereka berunding bertiga, yaitu Abdurrahman ibnu Muljam, Bakar ibnu Abdullah, dan Amir bin Bakir. Mereka mengatakan ini kekisruhan umat Islam ini penyebabnya 3, yaitu Sayyidina Ali, Muawiyah, dan Amr bin As. Ayo kita sepakat kita bunuh mereka. Abdurrahman ibnu Muljam berencana membunuh Ali, Bakar ibnu Abdullah membunuh Muawiyah, Amir bin Bakar membunuh Amr bin As. Sayangnya 2 orang itu tidak terbunuh. Yang terbunuh cuma Ali. Muawiyah waktu itu ketusuk cuma pinggirnya saja, tidak wafat. Amr bin As ketika ditungguin, pada waktunya ngimamin sholat, dia tidak hadir. Yang hadir adalah wakilnya yang terbunuh. Ali datang imam sholat di Kufah, dibunuh, wafat. Sejak Ali wafat, malah Muawiyah mengambil alih kekuasaan dan berdirilah dinasti Bani Umayyah. Sejak itulah umat Islam mengalami masa kegelapan. Fitnah terus terjadi, permusuhan tidak ada habis-habisnya. Pada saat Bani Abbasiyah mengambil alih kekuasaan dari Bani Umayyah, ribuan umat Islam yang terbunuh. Yang paling mengerikan lagi, setelah Muawiyah menjadi khalifah, digantikan oleh Yazid, anaknya. Yazid itu pernah menyerang kota Madinah, menyerang kota Nabi, membunuh hampir semua penduduk kota Madinah, sampai dalam sejarah disebutkan hari itu tidak ada ditemukan gadis yang masih perawan karena diperkosain sama pasukannya Yazid. Itu umat Islam menyerang umat Islam. Dan hari itu juga, peristiwa itu di masa Yazid itulah cucu Rasulullah wafat dibantai oleh pasukan Yazid. Sayyidina Hussein dibunuh dalam perang Karbala, kepalanya dipenggal, lalu dibakar, ditendang-tendang seperti bola. Itu cucunya Rasulullah. Itulah fitnah yang terjadi di kalangan umat Islam. Dan sampai hari ini, umat Islam tidak pernah lepas dari fitnah itu, saling bunuh, saling serang, terus saja berganti setiap kekuasaan. Maka dari itu, hadis-hadis ini adalah peringatan Rasulullah kepada kita, supaya kita tidak mudah menyalahkan orang. Kalau kita tahu si A itu perilakunya seperti orang Khawarij, menyalahkan orang mulu, sudah biarkan saja. Kita jangan terus menyebarkan fitnah. Karena akibat dari fitnah itu, umat Islam jadi saling bermusuhan, tidak ada habis-habisnya. Bapak lihat aja tuh di Timur Tengah. Nggak ada habis, sampai kita bingung siapa melawan siapa gitu loh. Ya. Padahal inginnya pesan Rasulullah itu adalah supaya umat Islam hidup dalam kedamaian. Jelas ya Bapak-bapak ya? Kita lanjutkan satu hadis lagi. Ini penting. Hadisnya sangat singkat. Hadatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah, hadatsana Ishaq ibnu Arzak min al-Amshi min Abil Waqab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khawariju kilabun nar. Orang-orang Khawarij itu, kata Rasulullah, adalah anjing-anjing neraka. Al-khawariju kilabun nar. Orang-orang Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Ya. Kelompok-kelompok yang memusuhi sesama umat Islam, memerangi umat Islam, memfitnah umat Islam, mereka adalah anjing-anjing neraka. Jelas ya Pak? Saya mau kasih tahu catatan kepada Bapak. Ini catatan kita penting. Rasulullah pernah bersabda,
alal mar'il mu'minin fima ahabba wa karaha falam yu'mar bima'asiyatin fa idza yu'mar bima'asiyatin falasam awala ta'at. Adalah keharusan bagi orang-orang yang beriman untuk patuh kepada pemimpin walaupun kita suka maupun tidak suka. Selama pemimpin itu sudah dipilih dengan cara yang benar, kita harus patuh walaupun kita kagak suka, selama pemimpin itu tidak menyuruh kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Kalau kita disuruh berbuat maksiat, jangan kita dengar dan jangan kita taat. Itu aja intinya. Contoh nih, misalnya saya tidak suka dengan pemimpin Indonesia yang sekarang, tapi saya tetap wajib taat. Saya nggak suka dengan presiden, tapi karena presiden itu udah dipilih dengan cara demokrasi, dengan cara yang benar dan udah disahkan secara hukum, ya udah biarin aja. Kita harus taat selama periode kekuasaannya. Nanti kalau sudah ya ganti, kita pilih yang baru. Gitu, jelas ya. Kalau sampai ada pertanyaan, tapi kan itu dipilihnya secara tidak sah, curang dan sebagainya. Kalau masalah curang dan sebagainya itu tergantung lawannya. Kenapa lawannya tidak bisa membuktikan kalau itu curang, kira-kira begitu. Ya. Tapi selama proses itu sudah terjadi, umat Islam wajib patuh dan taat selama pemimpinnya tidak menyuruh untuk bermaksiat kepada Allah. Walaupun kita tidak suka, dan kita tidak suka, kita diam aja udah. Nanti begitu periodenya habis, kita pilih yang lain yang bukan seperti itu, kira-kira begitu, ya. Jadi tidak ada permusuhan, tidak ada pertikaian. Tapi apakah kita boleh mengatakan kebenaran? Boleh, Pak. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, haqal jihadi kalimatul haq inda sultanin jair. Sebagus sebaik-baiknya jihad, sebenar-benarnya jihad adalah menyampaikan perkataan yang benar di hadapan penguasa, termasuk di dalamnya demonstrasi. Ya, demonstrasi itu bukan sesuatu yang haram, Pak. Sah, boleh. Dalam Islam itu boleh. Kalau ada ustadz yang mengatakan haram, haram, saya berani berdebat sama ustadz itu. Ada ustadz yang mengatakan demonstrasi haram, saya berani berdebat sama ustadz itu. Itu yang mengatakan haram itu biasanya dai-dai Saudiyah itu. Ustadz-ustadz yang jebolan kena doktrinnya Ibnu Saud. Karena emang di sana haram demonstrasi. Nabi-nabi itu pada demonstrasi, Pak. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang terkenal dalam sejarah, apa yang dia kerjain? Ngancurin patung-patung kan? Itu demonstrasi bukan? Demonstrasi itu. Rasulullah waktu Fathul Mekah, apa yang beliau lakukan? Ngancurin berhala. Itu demonstrasi bukan? Demonstrasi itu, menyatakan sikap. Cuma demonstrasi yang ada di Indonesia itu menyatakan sikapnya dengan cara-cara yang bijaksana. Tidak boleh ada kekerasan, hanya menyampaikan pendapat, itu sah-sah saja. Ya. Saya kira sampai di situ, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Pesannya adalah orang-orang Khawarij itu adalah ahli agama, tetapi agama tidak sampai ke hatinya. Kerjaannya adalah protes, melawan penguasa muslim yang sah, siapa saja dilawan. Maka dari itu kita jangan seperti itu. Itu pesan Rasulullah. Dan kita juga tidak boleh menuduh si A Khawarij, si B Khawarij, jangan. Sekedar kita tahu saja. Ya. Saya kira begitu, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.